seluruh hadirin yang kami hormati, inilah saatnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama pidato kebangsaan oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia SE MSI. Bingung saya Bang Viva, pidato kebangsaan apa? Setahu saya kita sebelum bisa training pun udah bahas kebangsaan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang juga adalah Menteri Senior Ibu Kofifa Indar Parawansa. Kita berikan aplaus kepada Ibu Gubernur. Saya sebelum memulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur yang dalam catatan diskusi eksternal oleh keluarga besar HMI yang datang dan berdiskusi sama saya, sentuhan Ibu Gubernur ini kepada keluarga besar HMI sangat luar biasa sekali, dan terlebih-lebih kemarin di Kongres HMI. Ibu Gub, secara pribadi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah Ibu Gubernur semuanya biarlah Allah yang akan menjawabnya untuk menjadi pemimpin ke depan yang lebih baik lagi. Yang saya hormati Ketua Anggota Presidium Bang Viva Yoga Mauladi dan Pak Sekjen Pak Manimbang, Ketua Anggota Presidium Jawa Timur dan seluruh pengurus KAHMI dan HMI yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Izin saya ada bawa beberapa deputi saya yang notabene-nya adalah juga keluarga besar HMI. Saya persilakan. Ini Pak Nurul, ini deputi perencanaan, ini mantan ketua cabang Purwokerto. Nah, kemudian ada Pak Ahmad Idrus, ini deputi pelayanan ketua KAHMI Papua. Ini ada Pak Yuliot, deputi iklim usaha, ini komisariat Andalas. Kemudian ada Pak Lubis, staf khusus komisariat IPB. Siapa lagi ya? Oh, Pak Morris, ada direktur, ini dari cabang ITB, Bandung ITB. Eka Sastra mana? Eka Sastra calon ketua umum PBHMI yang kalah. Gitu. Mana-mana, oh memang biasa kalau yang kalah di belakang-belakang. Para senior semua, para guru-guru semua, saya pertama mohon maaf. Ini kalau dikasih judul orasi kebangsaan, yang berhak untuk memberikan orasi kebangsaan sebenarnya adalah para profesor, para senior. Tapi saya tidak bisa datang ke Jawa Timur ini kalau tidak ada paksaan. Karena sebenarnya saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, tapi ini ada paksaan dari teman lama saya. Teman lama saya yang dari sejak tahun 99 kami tidurnya di atas meja di PBHMI. Yang sekarang menjadi tokoh nasional asal Jawa Timur, yaitu Cak Sarmuji sebagai ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Ini ngeri ini barang. Sekalipun banyak yang WA saya Bang, tapi begitu Cak Sarmuji bilang, bos kalau datang ke Jatim nanti kita makan di rumah, saya masakin. Saya sudah lama juga tidak merasakan masakannya. Apakah seenak Bibi dulu di PBHMI atau tidak? Ternyata ujiannya masih lebih enak dia daripada Bibi. Paten lah itu barang. Abang-abang semua, kalau disuruh untuk menyampaikan tentang bagaimana Indonesia ke depan dalam konteks ekonomi, saya hanya meng-highlight beberapa perkembangan global. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah berpikir untuk datanya namanya COVID-19 yang berawal dari China di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 masuk ke Indonesia. Di saat itu hampir semua negara itu kita mengalami sebuah krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi.
Di saat bersamaan perang dagang Amerika China 2018-2019 itu belum berakhir. Kemudian terjadi krisis politik di Amerika Latin, di Venezuela, Bolivia, kemudian di Timur Tengah. Instrumennya sebenarnya adalah instrumen politik, tapi substansinya saya ingin mengatakan itulah substansi ekonomi. Covid datang, pertumbuhan ekonomi nasional kita dikoreksi dari 5,5% di 2020, di 2020 turun menjadi 3,5% pada saat itu. Dan ujungnya kita di kuartal terakhir di 2020 itu minus 0,75%. Hampir semua negara mengalami hal itu. Hanya 2 negara di ASEAN yang tumbuh positif, yaitu Vietnam dan China. Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, kita bukan berarti tidak baik, kita masih jauh lebih baik. Kalau dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, ataupun Singapura. Namun dari negara G20, PDB terbesar kita itu sebenarnya nomor 2 setelah China. Jadi kita sebenarnya masih terbaik. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang potret ekonomi masa depan yang diawali dari 2021. Kita sudah berani keluar dari resesi. Karena pertumbuhan kita, ekonomi di kuartal kedua itu sudah mencapai 7,07%. Sementara negara-negara lain pun mengalami hal yang sama. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, negara tujuan ekspor kita, negara mitra dagang kita itu tumbuhnya udah positif. Eropa udah positif, Korea, China, kemudian beberapa negara lain di Asia Tenggara. Namun kita tidak boleh terlena. Sebab apa? Baseline pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu kalau kita mengacu pada 2020 pada kuartal kedua itu minus 5,3 sekian. Dan yang lebih menarik adalah Bapak Ibu semua, dari pertumbuhan ekonomi 7,07% tersebut, kontribusi yang paling terbesar adalah konsumsi dan investasi. Bagaimana caranya kita membedah? Kalau kita mengacu tentang bagaimana tujuan dalam berbangsa dan bernegara yang dicantumkan dalam Pancasila keempat, tentang di situ ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, esensinya adalah pemerataan. Tapi apa yang terjadi? 57% kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita dan 31% investasi. Kalau kita bicara tentang konsumsi, itu kita bicara tentang daya beli masyarakat, kepastian pendapatan. Dan kepastian pendapatan itu hanya bisa diwujudkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan tidak bisa dikelola hanya oleh pemerintah. Kenapa? Karena abang-abang semua, hari ini kita punya tingkat pengangguran 7 juta existing. 2,9 juta angkatan kerja per tahun. Dan 6 juta yang dapat PHK akibat COVID-19. Penerimaan PNS, BUMN dan TNI Polri 1 tahun tidak lebih dari 1 juta. Kita masih ada 15 juta yang harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Siapakah mereka ini yang akan menyiapkan? Maka yang bisa menyiapkan ini adalah dunia usaha. Nah, saya ingin melakukan otokritik dari dalam kepada kader HMI. Dalam konteks HMI, Bang Lavrang Pane itu kan mengatakan tujuan HMI itu kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi. Jadi bukan pengabdi dulu baru pencipta. Tapi saya heran, kenapa kita keluarga besar HMI ini cita-cita paling banyak itulah politisi. Ya, politisi paling banyak. Habis itu PNS, habis itu profesional, terakhir LSM. Sedikit jadi entrepreneur. Padahal Adi Wibowo mau jadi wakil wali kota, butuh setoran barang itu untuk bisa jalan. Sedikit dunia usaha. Sedikit sekali. Padahal hari ini kalau kita berpikir tentang negara ke depan, yang menguasai negara adalah orang-orang yang menguasai intelektual dan menguasai ekonomi. Jadi kalau ekonomi bangsa ini jatuh kepada orang-orang yang mohon maaf nasionalismenya kurang, maka sebenarnya disitulah awal persoalan bangsa ini. Pertanyaan berikut adalah kemana positioning
kader HMI. Saya sengaja dulu, saya jujur aja abang-abang semua gak pernah menyiapkan diri saya untuk menjadi pejabat negara. Saya mempersiapkan diri saya dulu untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Karena saya menganggap jadi pengusaha itu enak. Bupati, gubernur pasti butuh pengusaha datang ke kita. Jadi kita gak perlu jadi bupati, gak perlu jadi gubernur. Kita cukup mengatur gubernur dan bupati kalau kita punya pitis. Gak perlu jadi anggota DPR RI. Setiap kampanye teman-teman datang store, habis itu kalian jalankan tugas negara, hal-hal kepentingan perusahaan, ayo kita duduk bicara. Kan kira-kira begitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kemudian saya terpanggil harus membantu Bapak Presiden untuk menjalankan tugas negara. Bagaimana kinerja saya selama beberapa tahun ke belakang? Abang-abang semua, ketika kami masuk sebagai kepala BKPM, investasi mangkrak kita itu ada 708 triliun. Tidak ada cara lain untuk merubah nasib bangsa ini terkecuali memperbanyak industri hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Dan itu kuncinya cuma satu, investasi. Potret investasi kita ketika 2019 akhir, perizinannya itu sambraut minta ampun. Ini Ibu Kofifa pasti ketawa dengar ini, karena menteri senior yang tahu betul. Kalau kita ke Mekah, kita jelas berapa kali tawaf dan berapa menit menyelesaikan tawaf umroh kita. Tapi kalau kita urus izin di kementerian lembaga, hanya Tuhan dan yang tukang tanda tangan izin itu tahu kapan selesai itu izinnya keluar. Itu potret sampai Pak Viva aja wakil ketua Komisi 4 3 tahun izinnya gak selesai, saya baru selesaikan. Coba bayangkan, wakil ketua umum partai aja digituin, coba bayangkan. Ini, jadi investasinya mangkrak 708 triliun, izin-izinnya tidak terurus, maka apa yang kita lakukan? Undang-undang Cipta Kerja itu melahirkan kepastian bagi dunia usaha, transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Karena pengusaha itu hanya butuh 4. Pasti, transparan, cepat, dan murah. Kita ini terlalu banyak pungli. Abang-abang semua, jujur aja. Banyak meja. Dan ini bukan orang lain yang ngomong, saya rasakan. Dulu waktu saya urus izin usaha saya, minta ampun susahnya. Tapi ya saya begini juga Lumi HMI soalnya yang besarkan saya tahu itu. Makanya HMI undang pasti kita datang. Sekalipun diawali dengan teror-teror. Mana Dini ini? Dini mana Dini ini? Ini Kohati satu tentukan teror saya ini. Saya bingung betul dengan urusan. Ada 2 organisasi yang tidak bisa kita hindari dari tekanan. Satu bagi saya adalah HMI, yang kedua HIPMI. Tapi teror mentalnya paling banyak HMI. Kalau HIPMI jelas terornya ada duitnya. Ini HMI ini terornya udah banyak teorinya. Sama teman-teman seangkatan saya dia bilang, bang abang gak usah datang-datang lagi ya. Nah, ini menyakitkan betul bahasa ini. Tapi itulah HMI. Nah, apa yang dilakukan ke depan, abang-abang semua? Realisasi investasi pada tahun 2020 itu sebesar 817 triliun. Melampaui 817 triliun itulah target, namun realisasinya 826 triliun. Kita melampaui target 10 triliun lebih. Di saat dunia foreign direct investmentnya itu turun 30-40%, Indonesia turunnya tidak lebih dari 10%. Investasi antara asing, foreign direct investment dan PMDN kita itu berimbang. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa investasi di Indonesia itu asing semua. Nggak benar. Ini datanya. Dan yang kerjakan barang ini kami. Yang menterinya adalah alumni HMI. Jadi nggak mungkin alumni HMI tipu senior HMI. Nggak mungkin. Ini biar fair ini. Supaya jangan terlalu banyak hoax. Yang kedua, Presiden memerintahkan kepada saya ketika memimpin Kementerian BKPM meminta 3. Mas Bahlil, kamu jangan urus investasi yang besar-besar aja. Urus juga yang UMKM. Jangan hanya urus di Pulau Jawa, tapi bangun juga di luar Pulau Jawa. Membangun Indonesia sentris. Dan yang ketiga adalah jangan membuat orang kaya yang itu-itu aja. Harus membuat orang kaya baru. Maka kita lakukan sekarang investasi antara Jawa dan luar Jawa itu mulai berimbang. Mulai kuartal ketiga tahun 2020 investasi Jawa luar Jawa mulai berimbang. Ini terjadi karena
Pada 5 tahun pertama, pembangunan Pak Jokowi JK dengan infrastrukturnya itu mulai berhasil dan keinginan para investor mulai masuk. Yang kedua adalah kita mengurusnya sekarang tidak hanya besar, UMKM pun kita urus sesuai dengan perintah Ibu Gubernur. Pada kesempatan pertama kami bersilaturahmi, Ibu Gubernur mengatakan bahwa PMTB itu belum termasuk UMKM dan tahun ini mulai kita jalankan. Ibu Gubernur, ini sekaligus sebagai laporan bahwa perintah Ibu sebagai Menteri Senior sudah kita jalankan, Bu. Semoga semua ini bisa menjadi keberkahan baik untuk UMKM. Yang ketiga adalah kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha nasional dan UMKM. Kita tidak ingin investasi yang ada di Jawa Timur itu dirasakan hanya oleh orang Jakarta. Laporan dari Pertamina untuk urusan Tuban, kebetulan Tuban itu tanahnya kami yang selesaiin. Saya 2 hari tidur di sana. Kalau bapak-bapak pernah dengar, abang-abang pernah dengar ada desa miliuner tiba-tiba, itu akibat karena pembayaran tanah. Tanah itu 6 tahun gak selesai-selesai. Dan saya tidur di sana pakai sarung, tidur di musola. Dan saya selesaikan dengan cara saya. Dan kemudian itu selesai. Itu proyek Rosneft Pertamina, investasinya 213 triliun. Nah, nanti di sana pengusaha-pengusaha daerah saya minta kepada Pertamina sama Rosneft agar merangkul pengusaha-pengusaha daerah yang ada di Jawa Timur. Bukan pengusaha-pengusaha orang Jawa Timur yang ada di Jakarta. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Harus ada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penguasaan akses ekonomi. Untuk kita menciptakan dunia-dunia usaha baru. Yang kecil kita jadikan menengah, yang menengah kita jadikan besar. Ini yang kita lakukan sekarang. Yang berikut, abang-abang semua, dalam konteks pengelolaan perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, semua izin sekarang itu sudah ada di OSS. Jadi tidak ada lagi manual-manual. Jadi tidak ada lagi mau ketemu pejabat A, pejabat B bikin izin. Nggak ada lagi. Sekarang sudah lewat OSS, transparan. Jadi kalau anak-anak HMI baru selesai kuliah, kemudian tidak mau jadi pengusaha dengan alasan bahwa izinnya susah, kader itu dia melakukan pembohongan publik itu. Ya benar ini, dulu waktu saya mengurus izin, jangankan ketemu kepala dinas, ketemu kabak aja minta ampun di kabupaten itu dulu. Sekarang langsung online. Nah, di pusat, 18 kementerian lembaga izinnya itu sudah terpusat di Kementerian Investasi. Jadi kalau ngurus IUP, IPPKH, HPH, apa semua sekarang di Kementerian Investasi. Nanti Kementerian Teknisnya itu kita membagi tugas adalah bagian teknisnya. Tapi nanti kembali adalah yang teket izinnya adalah Menteri Investasi atas nama Menteri Teknis itu. Termasuk insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, semuanya di sini. Dalam konteks penyelesaian perizinan percepatan. Nah ini adalah substansi bagian daripada Undang-Undang Cipta Kerja. OSS ini kalau mengurus NIB, nomor induk berusaha UMKM itu nggak perlu bayar. Sertifikasi halalnya pun nggak perlu bayar. SNI-nya pun nggak perlu bayar. Langsung. Dan sekarang sudah ada perusahaan perorangan. Kenapa ini dilakukan? Ini untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Agar kader-kader HMI jangan banyak yang menjadi karyawan. Harus jadi pengusaha supaya kantong tebal. Supaya kalau proposal datang jangan kita lari-lari di belakang rumah. Kira-kira begitu. Karena ini adik-adik kita ini juga kalau nggak kita suruh jadi pengusaha repot. Dalam konteks yang lain, abang-abang semua, ke depan Indonesia harus menjadi pemain industri energi baru terbarukan. Kita ini di dunia orang udah tahu bahwa Indonesia adalah negara kaya. Namun kita tidak pernah memanfaatkan kekayaan kita ini secara komprehensif, secara maksimal untuk menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Contoh, kita pernah punya masa kejayaan kayu. Adakah satu perusahaan Indonesia yang masuk 10 besar untuk menjadi pemain mebel dunia? Nggak ada. Kayu kita bawa ke China, ke Korea, ke Jepang,
ke Eropa, lock. Masa kejayaan kayu kita udah hampir berakhir. Kita punya masa emas, Freeport, Newmont, ada, tapi cadangannya sudah tinggal tidak sebaik dulu lagi. Hilirisasi tidak kita maksimalkan. Kita punya kekayaan sumber daya alam minyak, ikan. Tapi kita sudah kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand dalam membangun industri. Nah, secara kebetulan ini momentum yang tepat. Dunia sekarang sudah mulai berubah, meninggalkan fosil menjadi energi baru terbarukan. Di Eropa tahun 2030, 70% mobilnya itu sudah pakai mobil listrik. Di Amerika pun demikian. Di Timur Tengah pun demikian. Bahkan kita di Indonesia 2030 itu sudah diperkirakan sekitar 6 juta mobil kita sudah harus pakai mobil listrik. Nah, ini ada anugerah dari Allah. Ternyata 45% komponen mobil listrik itu adalah baterai mobil. Nah, baterainya ini bahan bakunya yang paling besar adalah nikel. Dan nikel 25% total cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Jadi 80% bahan baku untuk membangun baterai mobil itu adalah nikel, kobalt, mangan. Itu ada di Indonesia. Yang kita nggak punya adalah lithium. Itu impor dari Australia. Maka ketika kami baru 4 hari menjadi kepala BKPM, kami menyetop ekspor ore nikel. Tujuannya apa? Kita membangun industri. Begitu saya menyetop ekspor ore nikel, saya didemo 1,5 bulan. Yang lucunya yang mendemo saya adalah adik-adik saya HMI. Luar biasa sekali. Habis demo saya 1 minggu kemudian bawa proposal. Saya bilang luar biasa kalian punya training ini. Paten betul. Coba. Ngori barang ini. Saya bilang ini mungkin kita salah training Bang Viva. Atau mungkin yang men-training strataknya bukan lagi kader HMI. Jadi datang hajar kita pumpam. Setelah itu kita suruh intel foto. Siapa-siapa ini? Kita cek. 2 minggu kemudian orang itu datang dengan pakai baju pakaian rapi dan membawa proposal. Bang, kami ada kegiatan di cabang. Saya bilang kurang ajar kau. Masa tukang demo di demo? Jadi 1,5 bulan saya menerima demo dari adik-adik. Tapi itulah mungkin bagian daripada pengkaderan. Nah, kemudian ekspor ore nikel dilarang. Tugas kita adalah mencari investasi agar baterai mobil kita bangun di Indonesia. Maka kemudian saya dengan Pak Menko Ekonomi dan Menko Marinvest, kami merumuskan langkah-langkah kebijakan. Saya sendiri yang memimpin tim, lobby ke Korea dengan LG. Kita kolaborasi dengan BUMN. Alhamdulillah pada tahun 2020 akhir, 2021 awal, kita teken itu MOU-nya antara pemerintah Indonesia dan LG dan pemerintah Korea. Total investasinya 9,8 billion US dollar atau setara dengan 142 triliun. Ini adalah investasi terbesar Indonesia pasca reformasi. Belum pernah ada. Dan ini jalan. Jadi kita kolaborasi dia, saya bilang gak boleh asing semua. Harus BUMN masuk. Jadi supaya ada negara masuk di situ. Dan ini adalah deal bisnis yang paling transparan. Saya libatkan BPKP. Dan yang memimpin ini adalah alumni HMI cabang Jayapura. Langsung kita pimpin langsung. Saya sendiri yang pimpin negosiasi. Jadi nggak perlu pakai McKinsey. Ternyata Universitas HMI juga bisa membangun deal seperti ini. Tidak perlu kuliah di Harvard sebenarnya. Karena ilmu olah-olahnya di HMI lebih banyak daripada di Harvard. UOO, Universitas Olah-olah. Nah, ini menyelesaikan masalah tanpa masalah ini. Sekarang investasi ini tanggal 15 September besok kita akan groundbreaking pabrik baterai pertama di Indonesia. Di Asia Tenggara ini yang paling pertama. Jadi ini bukan baru konsep abang-abang, ini barang langsung clear. Ini bukan nanti akan atau ini baru dalam sebuah wacana diskusi di belakang PBHMI. Enggak. Ini barang langsung ready. Jadi akan insya Allah akan di groundbreaking oleh Bapak Presiden pada tanggal 15
besok. Tahap pertama investasinya dari total 9,8 billion adalah 1,2 billion US dollar. Jadi kita tarik bukan dari hulunya dulu, dari hilirnya dulu. Kemudian investasi yang kedua adalah CATL. CATL akan investasi 5,2 billion US dollar, 72 triliun dalam industri yang sama. Sekarang kita akan masukkan lagi Taiwan, Foxconn dan VW dari Eropa. Akan kita taruh mereka semua di Batang, silakan mereka berkompetisi. Saya pingin suatu kelak nanti Indonesia tahu, dunia tahu tentang Indonesia bukan hanya di Bali. Tapi dunia tahu tentang Indonesia bahwa Indonesia adalah negara produsen baterai mobil terbesar di dunia. Itu yang saya inginkan ke depan. Kalau ditanya apakah bisa? Insya Allah ini barang bisa. Sudah kita lakukan. Itu beberapa hal yang saya ingin menyampaikan. Persoalan berikut adalah di mana kader HMI nantinya. Bapak Ibu semua, abang-abang kami, ini adalah hulu bisnis. Bisnis besar itu seperti teori kereta api. Ada lokomotif, ada gerbong. Ini lokomotifnya. Gerbongnya pasti pengusaha-pengusaha lokal. Nah, silakanlah bersaing di situ. Kalau yang memenuhi syarat, saya akan kawinkan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf. Dalam bahasa saya, tidak boleh lagi kita pakai cara-cara proposal. Pengusaha ke depan adalah pengusaha yang profesional. Kita mau kolaborasi tapi pengusaha yang betul-betul punya etos kerja, punya fighting spirit, dan kalau baru punya uang, mohon maaf ini, 20 miliar, 30 miliar, jangan dulu mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi dulu pengusaha yang besar. Habis itu baru kuasai politiknya dengan baik. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf, ini memang bahasa provokatif dari saya. Saya tahu ini kurang bagus, tapi saya harus lakukan itu. Kalau kita datang untuk saling mengolah, untuk apa? Kita ini semua tukang olah. Ya kan? Jadi saya menyampaikan aja ada semacam satu bahasa yang melakukan otokritik kepada kita. Abang-abang semua, tidak akan mungkin Indonesia ini sejahtera ke depan kalau tidak kita menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan kalau demokrasi kita ini tidak kita rubah, masih begini terus, maka orang yang punya duit lah yang akan menguasai kekuasaan ini. Atau orang yang bagus tapi harus berkolaborasi dengan orang yang punya duit. Karena kos politiknya tinggi. Ini fakta. Jadi Bang Viva kalau bisa ya, ini sebagai saran aja, tolong dipertimbangkan lagi undang-undang politik itu. Kalau tidak nanti alumni HMI nanti jarang jadi gubernur, jadi bupati, bahkan mungkin jadi presiden ke depan. Kalau biaya politiknya terlalu tinggi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri berkenan untuk tetap berada di tempat untuk melakukan launching aplikasi Kado, dan kami turut mengundang hadir